Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Salah satu berita yang saat ini sedang menjadi pembahasan di masyarakat Indonesia adalah terkait seorang ibu berusia 35 tahun yang membawa satu set meja dan juga kursi dari sebuah sekolah tempat putrinya yang kelas 4 SD sekolah menuju ke rumahnya yang jaraknya adalah sekitar 200 meter. Ibu ini namanya adalah Arta Grace Monica, berasal dari Kabupaten Lebak, Banten. Dia mengaku bahwa dia itu disindir dan ditegur, mungkin ngerasa sakit hati di sebuah grup WhatsApp milik dari sekolah tersebut. Dari berbagai orang tua dikatakan bahwa ini anak itu sering melakukan kerusakan di fasilitas sekolah. Ada kursi sama meja itu rusak, tapi dia nggak mau disuruh mengganti begitu. Akhirnya, singkat cerita, ibunya karena ngerasa kesindir, dia bilang ya sudahlah kalau gitu dia mengganti gitu kan. Ya dia beli satu set meja dan juga kursi di online, harganya sekitar Rp400.000, kemudian dibawalah ke sekolah tersebut. Tetapi bukan tentang uangnya. Kalau uangnya sekarang sudah diganti ya sama Bupati Lebak, Hasbi Asyidiki Jayabaya, yang mengganti uang tersebut dan meja serta kursinya dikembalikan ke orang tuanya. Yang dikritisi dari Bupati Lebak ini bilangnya begini, ini kalau untuk masalah bangku yang rusak atau peralatan sekolah yang rusak, itu sudah ada anggarannya. Anggarannya bahkan disebutkan menurut Bupati Lebak ini bahwa untuk dana BOS, bantuan operasional sekolah di Lebak saja, itu Rp126 miliar lebih sudah terserap ke berbagai sekolah. Jadi apakah uang-uang yang dipakai itu tidak sampai kepada penempatannya? Karena ada banyak modus ya, kalau kita cek di, mohon maaf nih, di Lebak ya, di tahun 2024 aja, salah satu berita nih ya, 2,3 miliar lebih dana BOS reguler diterima SMA Negeri 1 Baya, Kabupaten Lebak, diduga dikorupsi kepala sekolah. Modusnya bagaimana? Ini nggak cuma di SMA, di SMP pun juga ada gitu loh, dugaan-dugaan seperti itu. Modusnya tuh banyak, nanti aku kasih tahu nih ya, bocoran-bocoran dari orang-orang yang berada di lingkungan pendidikan, modusnya tuh seperti apa. Tapi sebelumnya coba kita simak bagaimana kronologi Arta Grace Monica yang bercerita. Kenapa dia harus melakukan hal seperti itu. Dia mengaku bahwa anaknya ngaku ya, usia 10 tahun ini, dia tidak merusak bangku dan juga meja tersebut. Tapi kenapa dia disuruh mengganti begitu? Grup kelas dia mengirim pesan kalau apa namanya dinasihatin nggak bisa, terus suruh mengganti nggak mau, kataku. Aku nggak ngerespon awalnya, aku perhatikan aja di grup ini ya. Terus kata temannya Api, orang tuanya, mejanya Api yang rusak mah, katanya gitu. Terus tanya ke anaknya, emang Api yang ngerusak? Enggak mah, itu mah udah terusak dari kelas terdahulu. Oke. Kalaupun seandainya yang merusak adalah Afi ya, putrinya yang berusia 10 tahun tersebut, aku rasa terlalu berlebihan ya kalau orang tua yang harus mengganti meja ataupun juga kursinya. Kan juga waktu ada keterangan dari wali kelasnya, ini juga mohon maaf ya dengan segala hormat Ibu ya, kita tahu, aku juga sebagai seorang pengajar, sudut pandang dari seorang pengajar juga kan nggak semuanya itu memiliki ekonomi yang baik teman-teman. Mungkin ekonomi yang baik itu kalau pengajar sekolah di Indonesia yang pada umumnya adalah yang PNS atau juga sudah sertifikasi, tapi banyak yang masih gaji itu cuma ratusan ribu rupiah jadi seorang guru. Kesannya udah gajinya kecil, kalau melakukan apapun itu disorot, ya serba salah juga. Cuman kita lihat lah ya, apa yang disampaikan dari wali kelas murid bernama Ibu Joharnesa. Dia mengatakan bahwa memang anak-anak itu yang merusak kursi-kursi dan juga kaki meja yang ada di kelas tersebut. Terus goyang-goyang kursi, terus meja digoyang-goyang gitu ya. Terus rusak, ini aja sebelah gitu nih, kakinya. Baru ketahuan, kenapa itu kursi meja itu pada rusak anak-anak. Karena kalian digoyang-goyang ya. Iya Bu, kan sudah dipukul gitu. Dari anak itunya yang suka rusaknya. Bukan wali kelas. Saya cuma melihatkan aja. Oke, jadi kalau kesaksian dari ibu wali kelasnya adalah anak-anak yang merusak. Anggap saja itu adalah betul. Namanya juga
usia 10 atau di bawah atau masih belasan adalah hal yang sangat wajar sekali ya. Dan kalau terjadi kerusakan, ini juga menjadi tanda tanya. Masa sih bangku SD, SMP sebegitu rapuhnya? Kita pengen nyocokin ini ya, mohon maaf nih, untuk kepala sekolah SD Negeri 2 Pasir Tangkil. Kita pengen tahu kualitas bangku, kualitas kursi, itu cocok nggak dengan anggarannya? Takutnya gini teman-teman, di anggarannya untuk salah satu bantuan operasional sekolah itu beli kursi gitu ya, kualitas misalnya gitu ya, 1 juta per kursi misalkan. Tapi kok baru digoyang-goyang sama anak-anak yang usianya masih 10 tahun, kok bisa hancur? Apa jangan-jangan gitu ya, spesifikasi harga dengan kualitasnya terjadi dugaan markup? Karena salah satu indikasi nih ya, kenapa modus-modus bantuan operasional sekolah atau dana-dana hibah dan sebagainya itu banyak diselewengkan di pendidikan di Indonesia, itu oknum-oknumnya terlalu banyak ya. Guru-guru biasa sih kayaknya nggak bakal mendapatkan jatahnya, tapi oknum-oknumnya ini diduga adalah oknum kepala sekolah, pemilik yayasan, dan sebagainya. Mereka yang menikmati uang-uang dari bantuan operasional sekolah tersebut. Modus yang pertama kayak tadi, kualitas antara barang dengan harganya itu di markup tidak sesuai. Nggak cuma kursi, mungkin komputer, laptop, dan sebagainya. Bahkan ada salah satu merek laptop ya, buatan Indonesia, yang kualitasnya tuh sangat buruk gitu ya. Tapi kenapa mereka memilih kualitas seperti itu? Karena agar bisa di markup. Dan kualitasnya sangat memprihatinkan, kenapa nggak beli yang bagus gitu loh. Jadi dugaannya biar cepat rusak, biar ada pengadaan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, selain barang-barang tersebut, juga adanya dugaan kayak markup. Markup itu kayak ekstrakurikuler, atau mengundang narasumber apa, A, B, C, dan D. Kegiatan-kegiatan fiktif dilaporkan, dan ternyata itu nggak ada kegiatannya. Kalaupun ada kegiatannya, tidak se-wow dan tidak menghabiskan dana sebegitu banyaknya. Dan masih banyak lagi modus-modus bagaimana untuk menghabiskan dana-dana yang didapatkan dari pemerintah. Nah, kemudian waktu aku lihat dari bupatinya, Hasbi Asyidiki Jayabaya, menemui langsung kepala sekolahnya, ada terjadi perdebatan. Kita coba simak ya perdebatan suaranya teman-teman. Aku tidak mau menampilkan secara detail wajah dari kepala sekolahnya, karena aku juga masih kasihan gitu. Karena ya siapa tahu ada hal-hal yang nggak kita ketahui. Karena ada salah satu hal yang unik adalah pada saat Arta Grace Monica, ibunda dari siswi kelas 4 ini, usia 10 tahun, pada saat dia ngebawa bangku dan juga meja, itu sudah banyak wartawan loh, dia dipoto-foto, direkam, karena kan letaknya di daerah, kok bisa ada wartawan yang tahu? Bahkan Ibu Arta juga bukan selebriti, bukan selebgram, yang tidak ngeposting kegiatannya ke sosial media, kok juga bisa tahu gitu loh. Jadi aku tuh agak sedikit kayak serba salah gitu ya, apakah ini sebuah simbol bahwa kepala sekolahnya sudah kebangetan, makanya harus dikasih pelajaran, atau jangan-jangan ini adalah framing, melakukan hal-hal yang serba salah gitu. Coba kita lihat rekaman pada saat bupati dengan kepala sekolah itu lagi berdebat. Ini salah satunya teman-teman. Biar orang tuanya menasihati juga ke anak. Sekarang saya tanya ke ibu, gimana kalau anak ibu dibegitukan sama kepala sekolahnya? Saya cuma mendidik anaknya nggak keluar kan Pak? Jelas memang enggak, Iya. tapi di grup itu. Tapi saya sebagai ini siap aja. Kalau begini kalau memang anak saya salah kok. Gitu. Bukan masalah anak ibu salah, secara anggaran itu nggak boleh membebani biaya kepada murid dan orang tua murid. Setuju. Itu yang paling benar. Terlepas benar atau salah, ya anak tersebut melakukannya atau enggak, kalau diminta untuk mengganti, itu sudah ada anggarannya, dan itu menjadi pertanyaan, kok kualitasnya seburuk itu, kursi dan juga mejanya, kok juga sudah rusak, kenapa minta dari orang tua siswa? Adalah hal yang sangat-sangat bertentangan dengan anggarannya. Itu poinnya ya, bukan tentang beneran nggak dia melakukannya atau enggak begitu. Ya alhamdulillah gitu ya, itu aja, alhamdulillah gitu aja. Nggak maksa-maksa Pak. Nggak maksa katanya. Dia keberatan ngomong lah ke sekolah. Gitu. Kalau ya, memang kalau itu sepihak aja apa saya nggak enak. enggak Bu, jelas tuh Bu, Ibu Pipih nih ya. Iya. Saya prihatin dengan tempat duduk ini. Iya.
ingin terbaik buat siswanya, tapi untuk merawatnya susah. Ini kemana penyangga mejanya cuma ada sebelah, entah harus bagaimana menasehatinya. Iya. Ya kan? Gitu. Berarti ibu ingin menasehatinya kan? Suruh mengganti, nggak mau. Tuh ibu tuh, tulisan ibu tuh, tulisan Iya. ibu tuh. Oke, di WhatsApp setelah dikatakan tadi gimana cara menasihatinya, suruh mengganti tidak mau. Itu di WhatsApp yang ada banyak orang tua siswa begitu. Karena kita hidup sekarang nggak cuma offline ya, tapi juga online. Ngerasa gitu, kesindir ya. Setelah kasih tahu bahwa yang dimaksud itu adalah tempat duduk dan meja anaknya ibu gitu. Kenapa? Artinya ibu minta menyuruh mereka mengganti. Kenapa? Ya buat efek jerah, Pak, biar anaknya nggak nakal-nakal. Aku tinggal dikasih. Efek jerah. Urusan dididik dengan cara yang baik. Mereka kan siswa kelas berapa? Siswa Kelas 4. 4. kelas 4 SD, Bu. Iya, saya udah kelas itu sering menasehati. Oke. Ya, lagi. Tapi kenapa nggak ke sekolah gitu ini? Yang seharusnya datang pihak sekolah kepada orang tua murid. Ini anak ibu, anak bapak perlu dinasehati baik-baik sehingga tidak perlu. Oke, jadi kalau dari ibu kepala sekolahnya sih alibinya adalah karena demi memberikan efek jerah. Apakah ini adalah salah satu strategi yang tepat menurut kalian? Ibunya yang malah dikasih hukuman. Menurut aku efek jerahnya tuh nggak seperti itu ya. Ya biasanya sih, aku nggak pernah juga ya. Dulu waktu aku zaman aku juga dulu di Lampung ya, SD ku juga SD yang buruk banget lah ya kualitasnya. Aku yakin ya ada banyak hal-hal yang mungkin kalau zaman dulu ada sosial media pasti bakal banyak yang kebongkar gitu. Ada yang rusak kursinya, patah dan sebagainya, ya udah dibuang ke belakang aja gitu. Karena kalaupun betul adalah putrinya dari Ibu Arta yang merusak tersebut, aku rasa mendidiknya dengan cara mengganti seperti itu sama sekali tidak benar. Dan aku yakin ini adalah cara dari Tuhan untuk memberikan kode nih ke pemerintah setempat. Sepertinya ada dugaan indikasi hal-hal yang berhubungan dengan uang yang tidak semestinya. Pertama, cek dulu kualitas antara barang yang dibeli, apapun itu di sekolah, dengan harganya. Masuk akal atau enggak? Kenapa cepat rusak? Yang kedua, cek juga bantuan operasional sekolah apakah benar-benar sesuai untuk kebutuhannya. Yang buat siswa, yang juga buat guru kan juga ada ya. Karena kalau nggak salah, guru-guru honorer juga di Indonesia itu mendapatkan bagian dari bantuan operasional sekolah tersebut ya, untuk ngegaji mereka. Ini kayaknya ada dugaan markup nih sepertinya. Sementara itu dulu yang bisa aku bahas mengenai hal ini teman-teman, dan aku harap putri dari Ibu Arta bisa belajar dengan normal ya, baik-baik aja ya. Kayaknya agak sulit sih ya, karena sudah viral se-Indonesia. Ya, kalaupun memang nggak bisa lagi sekolah di sana, aku sarankan buat Ibu Arta, ya anaknya dipindahkan sekolahnya. Tapi, I don't know, kondisi di sana seperti apa. Jangan-jangan sekolah ini begitu, nanti sekolah yang lainnya juga karena sudah ada koneksi networking, akan diperlakukan hal yang tidak pantas juga. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.